kisah menawan sang teladan, kisah tentang orang-orang yang terdahulu dari kita, kisah tentang orang-orang yang telah Allah muliakan dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dengan kesabaran di jalan Allah. Kisah menawan sang teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik yang ada di sini dan yang di rumah, hari ini Kak Abu Lukman mau melanjutkan kisah kita kemarin. Kisah tentang Nabi siapa? Musa. Masih ingat? Masih. Kisah Nabi Musa. Coba Kak Abu Lukman tanya kalau masih ingat. Nabi Musa lahir waktu Fir'aun berbuat jahat. Diapain bayi-bayi Bani Israel yang lahir? Disembelih, dipotong, betul. Nabi Musa ikut disembelih? Tidak. Siapa yang menyelamatkan Nabi Musa? Istrinya Firaun. Diselamatkan oleh istrinya Fir'aun. Karena apa? Ketemu di mana? Di Sungai Nil. Di Sungai Nil. Nah, alhamdulillah, berarti masih ingat ceritanya ya. Nah, kali ini Kak Abu Lukman, adik-adik di rumah dan adik-adik di sini, Kak Abu Lukman akan lanjutkan kisahnya. Yakni ketika Nabi Musa tinggal di istananya Fir'aun. Bayangkan, tadinya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan di Sungai Nil. Ibunya takut Nabi Musa tenggelam, karena namanya di sungai ya, tenggelam. Tapi karena mengikuti perintah Allah, dihanyutkan di sungai, akhirnya Nabi Musa diselamatkan, malah disusuin lagi sama ibunya, bahkan tinggal di istana Fir'aun. Ternyata kalau mengikuti perintah Allah menjadi lebih baik. Nah, coba Kak Abu Lukman tanya, tahu nggak perintah Allah sama kita apa? Sholat. Kalau kita sholat jadi lebih baik, insya Allah pasti lebih baik. Kalau kita nurut melaksanakan perintah Allah, Allah pasti berikan kehidupan yang baik. Betul. Lihat ibunya Nabi Musa, anaknya nurut sama perintah Allah, dihanyutkan di Sungai Nil, ternyata diselamatkan, tinggal di istana, disusuin lagi, dapat uang lagi. Enak ya. Ibunya Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang Kak Abu Lukman mau lanjutkan. Setelah Nabi Musa tinggal di istananya Fir'aun sampai Nabi Musa besar. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa besar? Ada sebuah peristiwa. Peristiwanya yakni ada orang berkelahi. Yang seorang dari Bani Israel, yang seorang dari asli bangsa Mesir, yaitu orang Kipti, berkelahi. Ketika berkelahi, ternyata orang dari Bani Israel ini melihat Nabi Musa, minta tolong sama Nabi Musa. Karena Nabi Musa orang Bani Israel yang dibesarkan di kerajaannya Fir'aun. Minta tolong. Akhirnya sama Nabi Musa ditolongin. Bahkan karena ini berkelahi, Nabi Musa bantuin pukul. Orang Kipti itu dipukul. Ternyata Nabi Musa itu tenaganya kuat. Sekali pukul, bahkan ada yang mengatakan dipukul dengan telapak tangan. Jadi cuma begini doang. Ada yang mengatakan dipukul pakai tongkat. Wallahu a'lam. Tapi yang namanya dipukul pakai tongkat, pakai telapak tangan, biasanya paling cuma luka. Tapi ini apa yang terjadi? Sekali pukul, orang Kiptinya mati. Masya Allah ya. Kalau benar dipukul pakai telapak tangan langsung mati. Wah, berarti ini benar-benar kehendak Allah. Selain Nabi Musa kuat, kehendak Allah. Maka ketika orang Kipti ini mati, Nabi Musa enggak sombong. Saya hebat, sekali pukul mati. Enggak. Tapi apa kata Nabi Musa? Hadza min amalis syaiton. Ini perbuatan setan. Nabi Musa menyesal. Walaupun Nabi Musa sebetulnya tujuannya ingin memisahkan perkelahian, ingin menolong Bani Israel yang memang suka dihina, dijadikan budak oleh orang Kipti. Tapi ternyata ditolong sekali, orang Kiptinya mati, Nabi Musa nggak seneng. Karena Nabi Musa tahu membunuh orang itu
Dosa, walaupun Nabi Musa nggak sengaja, cuman mau misahin, dipukul pakai telapak tangan, mati. Nabi Musa menyesal. Wah, terus gimana? Akhirnya Nabi Musa karena menyesal, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Berdoa, Rabbi inni dzolamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sungguh aku telah berbuat zolim pada diriku sendiri, berbuat jahat, udah membunuh orang. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Nabi Musa minta ampun sama Allah. Faghfarallah, maka Allah pasti mengampuni orang-orang yang minta ampun sama Allah. Nabi Musa diampuni oleh Allah. Tapi ternyata berapa hari kemudian orang yang tadi berkelahi lagi, Bani Israel, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa alaihissalam diminta tolong lagi. Akhirnya Nabi Musa ngasih tahu dia ini nggak benar perbuatan ini. Tapi Nabi Musa kata orang Kipti, kamu mau bunuh saya ya? Seperti kamu kemarin bunuh orang. Ternyata Nabi Musa kaget. Orang yang kedua ini tahu. Bahkan ada orang yang bilang sama Nabi Musa, ada orang datang, hei Musa, sungguh pembesar-pembesar Fir'aun, mereka sekarang sedang berdiskusi untuk membunuh kamu. Wah, Nabi Musa takut. Saya kasih nasihat, kamu sebaiknya pergi. Kalau kamu nggak pergi nanti dibunuh, karena kamu udah bunuh orang Kipti kemarin. Nabi Musa dikasih tahu supaya pergi. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Padahal Nabi Musa tinggal di istananya Fir'aun. Tapi Nabi Musa tahu Fir'aun itu orang Kipti, rajanya malah. Dan dia jahat lagi, kejam. Akhirnya apa? Nabi Musa, karena dia Bani Israel, Nabi Musa akhirnya lari. Enggak lagi lihat ke belakang, pokoknya lari sekencang-kencangnya. Dari kemana? Lari, pokoknya lari. Daripada dibunuh kan, kalau kita dikejar anjing juga kita lari ya. Mau lari kemana? Yang penting lari aja. Lari ke kiri, ke kanan, enggak. Kalau lagi dikejar anjing kan takut kan. Yang penting lari, yang penting anjingnya jauh. Nabi Musa juga gitu, lari terus. Menjauhi negeri Mesir, sampai akhirnya Nabi Musa sampai ke negeri yang namanya negeri Madian. Negeri Madian itu negeri nabinya Syuaib, negeri Madian. Ya, tapi Nabi Musa berbeda zaman dengan Nabi Syuaib. Yang jelas Nabi Musa pergi sampai negeri Madian. Nah, gitu. Coba Kak Bu Lukman tanya. Kira-kira Nabi Musa yang sebelumnya tinggal di istana, akhirnya pergi jauh, nggak bawa apa-apa, nggak bawa baju, nggak bawa bekal, akhirnya tinggal cuman sendirian, jauh dari negeri Mesir, rugi nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena kalau di istana Fir'aun akan dibunuh. Betul. Karena kalau tinggal di istana Fir'aun akan dibunuh. Coba Kak Bu Lukman juga tanya, emang kalau tinggal di istana Fir'aun bakal jadi orang baik nggak? Tidak. Tinggalnya sama Fir'aun, sama tentaranya yang jahat, sama pembesar-pembesarnya yang jahat. Allah ternyata yang mengatur supaya Nabi Musa berpisah dengan Fir'aun, nggak tinggal lagi di istananya Fir'aun, walaupun Nabi Musa nggak sengaja bunuh orang, dan Nabi Musa akhirnya lari ke negeri Madian. Nah, itu saja cerita kita ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Coba Kak Bu Lukman tanya, Nabi Musa kenapa lari dari istana Fir'aun? Biar tidak dibunuh. Biar tidak dibunuh. Kenapa Nabi Musa takut dibunuh? Kenapa Nabi Musa? Karena udah Ngapain Nabi Musa tuh ketika ada orang berkelahi? Nabi Musa pisah. Memisahkan. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nggak sengaja membunuh orang Kiptinya. Jadi itu sebetulnya Allah yang atur. Yang jelas Nabi Musa akhirnya sudah pergi dari istananya Fir'aun, lalu Nabi Musa lari dan sampai di negeri apa tadi?
Madian. Apa yang terjadi di negeri Madian? Nabi Musa cuman sendirian, nggak bawa bekal, nggak bawa uang. Apa yang terjadi? Insya Allah nanti Kak Abu Lukman ceritakan di pekan yang akan datang ya. Baik, ini saja cerita dari Kak Abu Lukman. Adik-adik di rumah dan adik-adik di sini, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah menawan sang teladan.